Ketua Pengadilan Negeri Bapak Hikam, yang kami hormati jajaran tim dan juga pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Sumbawa, serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Yudi Gunawan, selaku Kepala Seksi Pengawasan 5 dari KPK Sumbawa Besar. Pada pagi hari ini kami ditugaskan oleh Kepala Kantor kami, izin Pak rekan kami, untuk membantu atau mendampingi pelaporan SPK tahunan bagi para pegawai dengan Pengadilan Negeri. Sebenarnya terima kasih atas undangannya. Jadi begini Pak, kebetulan memang mulai tahun 2025 kami sudah beralih sistem Pak, yang seperti yang Bapak sudah tadi, bahwa sebelumnya menggunakan DJK online, kami mulai tahun 2025 sudah menggunakan aplikasi Kotex. Mungkin Bapak Ibu sudah terdengar dongeng di mana-mana, dan aplikasi yang baru ini Pak itu memberikan transparansi lebih, memberikan POV dari dua sisi yang sama Pak. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan digital online mungkin hanya sekedar lapor aja, tapi kita tidak tahu ada apa aja sih sebetulnya terkait dengan dari kewajiban kita di sana. Nah, dengan Kotex ini jadi seperti baik wajib pajak maupun petugas pajak itu melihat data yang sama Pak. Jadi di aplikasi Kotex ini Bapak Ibu semuanya akan tahu, akan bisa melihat mutasi. Misalnya untuk pembayaran rutin ya Pak ya, akan lihat mutasinya, ada kewajiban berapa, sudah dibayar berapa. Bahkan kalau misalnya ada yang kurang bayar, bisa seperti secara pribadi Pak. Jadi langsung dibikinkan, tidak perlu jauh-jauh ke bank. Jadi dari situ sudah bisa membuat billing sendiri otomatis, dan tinggal kita bisa langsung melakukan pembayaran melalui mobile banking dan sebagainya. Jadi tidak perlu repot-repot kita harus ke bank untuk dibuatkan billing sama banknya dan melakukan pembayaran seperti itu. Tapi mungkin karena Bapak Ibu semuanya sudah melakukan pemotongan dan bendahara, lebih kewajibannya lebih ke pelaporan seperti itu Pak. Jadi memang ini merupakan sistem baru juga Pak. Jadi kami juga support juga, dan izin Pak, ini juga menindaklanjuti SM4 RB. Memang ada himbauan dari Menpan RB untuk seluruh AS agar melaporkan SPT tahunannya maksimal tanggal 28 Februari. Jadi ini masih ada waktu. Jadi nanti akan kita dampingi Pak, dan ini menjelaskan sedikit Pak, mungkin kalau misalnya tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa akan pecah ya Pak ya, akan pecah jadi Pengadilan Negeri Sumbawa Barat itu ya Pak ya. Nah kalau misalnya Pengadilan Negeri pembagian instansi vertikalnya itu sesuai dengan jurisdiksi hukum, sesuai dengan wilayah hukum. Nah kalau di kami itu berdasarkan dari jumlah wajib pajaknya Pak dan potensi. Jadi mungkin kalau di sini kami mengampu wilayah kerja kami itu ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau di Pulau Sumbawa sendiri itu ada 2 kantor pajak Pak. Satu adalah Kabupaten Sumbawa Besar mengampu 2 kabupaten, satu lagi KP Pratama Rababima mengampu 3 lokasi Pak, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Nah, berbeda dengan kalau di Jakarta Pak. Di Jakarta itu satu kecamatan bisa 4 kantor pajaknya Pak. Karena memang jumlah wajib pajaknya di sana jauh lebih banyak dibandingkan dengan di daerah lain. Jadi memang pembagiannya agak sedikit unik ya Pak ya untuk di pajak. Kalau mungkin di KPPN itu sesuai dengan wilayah administratif. Nah kalau pajak itu pembagian wilayah kerjanya itu sesuai dengan jumlah wajib pajak ternyata. Jadi di mana dia banyak wajib pajaknya, di situ akan banyak anak pajaknya seperti itu. Baik, mungkin nanti begini Pak, untuk untuk pembimbingannya Pak, kami juga sudah karena sistemnya itu adalah berbeda Pak, case by case. Jadi mungkin nanti akan kami terkait pengisian SPT tahunannya itu akan kami langsung one-on-one saja Pak. Nanti kami akan one-on-one. Jadi untuk saya harapkan Bapak Ibu semua sudah menerima bukti potong ya Pak ya dari bendahara. Ada yang belum menerima bukti potong dari bendahara? Sudah ya, tadi. Sudah menerima Pak ya. Alhamdulillah kalau sudah
nanti gini Pak, bagi yang sudah membawa laptop akan kami samperin, dan bagi yang belum membawa laptop akan kami kami juga membawa laptop juga Pak, akan kami langsung bantu one-on-one, biar karena kebetulan kondisinya takutnya berbeda-beda, jadi akan kami langsung one-on-one saja ke masing-masing Bapak Ibu. Kami akan datang ke Bapak Ibu semuanya, jadi nanti yang membawa laptop kita akan pandu langsung di sampingnya. Bagi Bapak Ibu yang tidak mau laptop akan kami bantu langsung pelaporan melalui laptop yang kami bawa. Mungkin sementara proyek ada mungkin dari Rizal, tidak ada, ya baik. Izin Pak, itu yang dapat kami sampaikan. Saya berharap ini merupakan salah satu langkah juga untuk kerjasama dan koordinasi Pak ya, antara Kepala Sumber Besar dan juga Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan tugas dan kerjasama kedepannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Selanjutnya pendampingan pengisian SPT pada dari pegawai pertama ke presiden. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ke beberapa waktu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada penayangan sambil dipandu. Ada saya Tadi geser aja, Oke, sambil slide-nya silakan Bapak Ibu yang sudah bawa laptopnya. Silakan bisa minta tolong kursi digeser aja dulu kali ya. Oh iya. Ya, coba minta. Digeser Pak itu besar. Ya. Nanti silakan dibuka laptopnya, langsung saja login Cortex-nya. Kita kemarin sudah aktivasi akun Cortex, artinya Bapak Ibu seharusnya akun Cortex silakan. Oke. Jika sudah, kita langsung saja next. Kita load aja. Pasek bentar. Setiap ada acara presentasi dan jadi kursi digeser aja. Ya, pas ada acara. Ya, silakan Bapak Ibu login Cortex CJP. Silakan Bapak Ibu bisa login langsung. Kemudian Cortex-nya, ID penggunanya NIK, kata sandinya password Cortex. Ya, lanjut. Oke, Bapak Ibu sudah menerima bukti foto. Jadi sebenarnya bukti foto bisa di-download juga di akun Bapak Ibu di Cortex. Ya, nanti ada di menu portal saya, dokumen saya. Nantinya A2-nya bisa tercetak di Cortex Bapak Ibu semua. Cuma di sini saya lihat sebenarnya tidak mencetak ke masing-masing Bapak Ibu, jadi kita langsung lanjut saja. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya, apa yang di dokumen saya itu sudah ada bukti foto A2. Jadi nanti sebenarnya pengisian kita cepat karena sudah lewat Cortex, maka pengisiannya sudah otomatis nanti masuk di SPT Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Oke, lanjut. Oke, langsung kita buat ya pembuatan konsep SPT. Silakan ya. Pembuatan konsep SPT silakan nantinya diklik di SPT, kemudian di SPT. Ya, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT, kemudian buat surat pemberitahuan. Sudah bisa ke sini semuanya Bapak Ibu? Iya, bisa. Ya, pelan-pelan ya. Bisa ya? Iya, buat konsep ya. Kita di sini buat konsep SPT.
silakan kita klik surat pemberitahuan, kemudian diklik buat surat pemberitahuan. Udah semua ya? Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Jika sudah, nanti silakan Bapak Ibu mengklik buat konsep SPT. Silakan diklik buat konsep SPT. Jika sudah, kita lanjut. Silakan Bapak Ibu, di sini ada 4 pilihan, tapi kita di sini memilihnya PPH orang pribadi. Karena kita di sini melapor SPT orang pribadi, nanti silakan memilihnya PPH pribadi. Diklik PPH orang pribadi, kemudian diklik lanjut. Gitu ya. PPH orang pribadi, kemudian lanjut. Jika sudah, kita coba lanjut. Nah, di sini ada jenis periode SPT, Bapak Ibu semua. Silakan nantinya memilih yang SPT tahunan. Ya. Jadi pilihnya SPT tahunan. Oke. Coba kita lanjut. Ada yang nggak muncul? Banyak ya? Semua nggak muncul. Yang belum muncul di refresh. Iya, PPH. Jika belum muncul di refresh saja. Ya, jangan lupa klik dulu jenis periode SPT-nya, pilihnya SPT tahunan. Jika sudah, nanti silakan dipastikan periode dan tahun pajak pilihnya yang Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Nah, harus ada muncul ya. Ada yang belum muncul, angkat tangan. Bapak belum buat konser apa? Saya dulu buat konser. Ada yang belum memang agak susah Bapak Ibu kalau pakai HP lah. SPT tahunan. Kalau saya lihat kan berarti tulisannya itu saya gitu. Oke. Ya. Kalau pajak tadi siapa? lupa kata sandi kan? Lupa. Siapa tadi? Laptop
jika sudah, kita klik lanjut Pak. Oke, nanti dia terkait buat konsep SPT. Sudah semua? Sudah terkait konsep Bapak Ibu semua ya? Oke. Sebentar. Kata lagi, jika sudah silakan Bapak Ibu diklik yang pensil itu, yang logo pensil. Ya, yang ada pensilnya itu silakan diklik. Yang ada pensilnya itu silakan diklik. Yang ada pensilnya silakan diklik. Oke ya. Itu yang ada logo pensil tuh. Sudah ada pensil semuanya? Sudah ya. Ada yang belum tahu gambar pensil? Atau belum berhasil buat pensil? Itu Neni belum ya? Saya nanti tutorialnya sama Mas Tanya. Kalau enggak nanti saya nggak akan jadi sekretaris. Lupa paspor nih. Ini bukan hanya bukan hanya pajak gajinya. Oke, jika sudah, ini semua ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, nah ini penting ya, mohon didengar ini penting. Silakan Bapak Ibu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengklik posting SPT. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengklik posting SPT. Mengapa demikian? Nantinya ketika Bapak Ibu klik posting SPT, A2 yang Bapak Ibu terima akan langsung otomatis masuk di Cortex. Nilai-nilai angkanya akan nanti masuk, gitu ya. Jadi pastikan langkah pertama yang dilakukan adalah mengklik posting SPT. Oke, jika sudah, kita lanjut. Lanjut. Oke, ini ya. Untuk yang header, yaitu identitas wajib pajak, ketika dia nantinya akan terisi otomatis Bapak Ibu jika dia statusnya gabung, NT atau PH. Ketika misalnya dia gabung, artinya suami istri cukup suami saja yang lapor, dan nanti gak muncul di status di poin nomor 7. Tapi ketika misalnya istri punya NPWP berbeda, nanti di sistem akan muncul tulisannya NT memilih terpisah. Ada demikian? Ada angkat tangan? Yang statusnya memilih terpisah otomatis. Yang dia sistem langsung untuk terkait poin nomor 7 ada tulisan memilih terpisah. Memilih terpisah kan? Yang untuk bapak-bapak terutama. Oke ya. Oke. Artinya apa? Ketika istri membuat NPWP, maka
kalau NPWP itu memilih terpisah. Makanya di konteks membaca ketika baik suami dan istri melaporkan SPT, dia ada statusnya memilih terpisah. Jadi saran saya untuk yang statusnya memilih terpisah, selama istri hanya bekerja di satu tempat kerja saja, saran saya non efektif saja, dinonaktifkan, biar statusnya dia tidak menjadi memilih terpisah. Karena nantinya efeknya ketika bapak ibu ada muncul memilih terpisah, nantinya ada proses mekanisme dihitung ulang. Artinya apa, penghasilan bapak dan penghasilan ibu digabung dulu jadi satu, baru nanti proporsi perhitungan pajaknya yang berimbas kepada nantinya bapak ibu menjadi kurang bayar. Jadi saran saya untuk yang memilih terpisah, nonaktifkan dulu NPWP biar nantinya status di SPT bapak ibu jadi gabung saja, nggak terpisah. Kalau misalkan di istri sudah nonaktif, yang di poin nomor 7 tulisannya apa dia? Sudah nonaktif ya? Nonaktif. Oke. Nah, kemudian kalau di istri sudah nonaktif, apakah di punyanya kita yang seperti ini akan bertambah penghasilan istrinya tidak? Oke. Nantinya untuk yang belum nantinya ketika dia memilih NT, memilih terpisah, penghasilan istri akan langsung masuk ke bukti potong suami. Kalau dia tidak memilih terpisah, nantinya bukti potong istri masuknya final, artinya selesai di situ saja. Tapi ketika dia memilih MT, maka penghasilan istri itu akan menjadi penghasilan suami digabung di sini. Nah inilah implikasinya, nantinya dia bisa jadi kurang bayar. Coba nanti dipastikan bapak, apakah di lampiran 1D yaitu pembuatan bukti potong, apakah muncul bukti potong istri? Ya. Kan ini ada yang PNS juga istrinya, itu bagusnya apa? Nah, makanya juga ketika misalnya istrinya PNS bapak, saran saya agar apa? Agar nantinya penghasilan istri dianggap final dalam sistem pelaporan SPT. Maksud final itu seperti apa bapak? Bahwa ketika dia sifatnya final, dia selesai, nggak dibawa kemana-mana. Tapi ketika misalnya kita memilih terpisah, maka penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan suami. Jadi ada mekanisme digabung dulu bapak. Di instansi mereka apa mereka tidak bikin laporan? Tidak. Tetap bapak buat laporan bukti potong aduan. Tapi nantinya bukti potong aduan tersebut jadi final di SPT suami. Gitu ya, yang istrinya PNS ya. Coba tanya aja. Sedikit lagi mungkin Pak, kemarin sudah sempat saya itu sebenarnya di Indonesia sendiri. Cuma waktu saya terima kali pagi di bisa penghasilan sebelum masuk di sini kalau lihat di masuk ke sini gitu. Misalnya Masih boleh kawin lagi berarti itu. Ya, sini Pak. jadi gini bapak, untuk aduan Oh ya gitu. itu menyesuaikan dengan pekerjaan bapak di sini. Nantinya bukti potong istri pada saat laporan SPT di bapak itu nantinya bukti potong istri jadi final ketika dia SPT. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas ya. Bapak tidak terefektif istrinya. Oke, apakah NIK istri sudah bapak masukkan di data keluarga bapak? Kalau di saya kayaknya belum. Nah itu pak, coba silakan diambil dulu data keluarganya, nantinya dibantu dengan saya di profil Bang Sandi. Coba dilengkapi. Udah punya kadis istri belum? Kartu istri enggak, udah daftar di pengadilan. Belum Ya. kayaknya Pak. Belum. Kok kayaknya? Tapi yang belum. Mudah-mudahan itu ke sana. Cari yang baru katanya Pak. Ya coba-coba aja. Jadi untuk yang memilih terpisah, saran saya selesaikan dulu ya. Artinya nonefektifkan dulu istrinya, nonefektifkan istrinya, nanti update data unit keluarga di Trihakson. Ya, sebenarnya sih ini pilihan ya. Apakah memilih gabung atau MT, saya
kembalikan ke bapak itu. Cuma ketika misalnya istrinya hanya sebagai seorang PNS, saran saya yang efektif saja. Dia nantinya penghasilan istri itu jadi final. Mengapa demikian? Karena memenuhi syarat dia sebagai final bahwa istri hanya serta-merta bekerja di satu tempat kerja. Beda cerita ketika misalnya istri katakanlah tidak menjadi seorang PNS, katakanlah misalnya seorang dokter. Nah itu artinya penghasilan istri nggak bisa final karena dia dokter. Artinya dia punya penghasilan lebih dari satu kali. Dia bisa punya praktek, dia bisa punya pekerjaan di beberapa rumah sakit, maka dia bisa memenuhi kaidah dia sebagai final. Kalau seperti itu saran saya itu benar. Tapi ketika misalnya istri hanya sebatas bekerja di satu tempat kerja saja, dia dianggap final nanti di sistem konteks. Makanya saran saya non efektif saja, gitu ya. Tapi ketika istrinya bekerja lebih dari satu tempat kerja, contohnya sebagai seorang dokter atau mungkin seorang pengacara, ya yang punya penghasilan, yang punya bukti potong lebih dari satu tempat kerja, nah itu saya rasa memilih ganti saja. Pak, kalau tidak bekerja, Tapi ada MT Pak ya? sepertinya tidak ada. Tidak Pak, selesai. Kalau tidak bekerja dan dilaporkannya jadi persoalan ini kata beliau. Kalau istrinya dua, masing-masing bekerja itu bagaimana Pak? Dan terdaftar dua-duanya. Tidak Pak. Konteks selingkuh itu kakak Pak. Kakak keluarga. Iya ada kakaknya dua-duanya. Oh, ada Pak ya? Ada. Iya, jadi di sini istrinya dilaporkan dua-dua Pak. Ada karisnya dua-dua, ada kurantikanya dua-dua. Jadi dua-dua itu bagaimana? Di kakaknya itu istri Pak ya? Iya. Beneran ya Pak? Kakaknya itu kedua istrinya itu dalam satu kakak. Kedua istrinya itu dalam satu kakak. Iya. Itu juga itu. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini mungkin diperbesar dan dilihat teman-temannya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mencoba mengisi pertanyaan. Pertama kita akan mulai mengisi di huruf B. Untuk 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam diri dari pekerjaan? Ini maksudnya karena Bapak sebagai PNS, tadi sebagai pekerjaan. Nanti silakan dipilih iya. Ya. B1A silakan dipilih iya. Ketika Bapak Ibu memilih iya, maka nanti akan muncul otomatis angkanya berdasarkan bukti potong A2 yang Bapak Ibu terima. Ya. B1A itu nanti otomatis terisi angkanya. Ya. Coba lihat lagi, langsung keluar nilainya. Langsung otomatis terisi angkanya. Oh itu langsung keluar di situ. Ada yang belum muncul angkanya
ini silakan klik 3. Ya. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang lainnya? Di sini klik 3. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Di sini klik 3. Jadi untuk yang huruf B cukup yang B1 A-nya saja yang iya, sisanya silakan diklik 3. Ini kasus normal ya. 1B, 1C, 1D silakan diklik 3. Oke ya. Oke, jika sudah kita lanjut ke huruf C. Silakan Kak, lanjut ke huruf C. Oke, di sini Bapak Ibu nanti angka akan muncul. Yang perlu Bapak isi adalah yang pertama di huruf 3 itu apakah terdapat pengurang penghasilan seperti kompensasi kerugian atau zakat dan sebagainya. Silakan di sini klik 3. Ya, untuk yang C huruf C angka 3 silakan diklik 3. Kemudian untuk yang C huruf 5 penghasilan tidak kena pajak, silakan diisi PTKP Bapak Ibu semua ya, sesuai dengan bukti foto yang Bapak Ibu terima. Jangan sampai katakanlah bukti foto di PTKP-nya kawin anak 1, katakanlah misalnya saya di pertengahan tahun ada tambahan anak, jadi Bapak Ibu isikan 2. Nanti berimbasnya tidak nihil Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan status PTKP yang ada di bukti foto. Karena nantinya status pembaruan Bapak Ibu terkait unit keluarga itu nantinya dipakai di tahun berikutnya, bukan di tahun berkenaan. Gitu ya. Jadi status PTKP ini berdasarkan status di awal tahun. Jadi ketika di pertengahan tahun ada tambahan anak, nanti itu dipakai di tahun berikutnya. Gitu ya. Jadi dipastikan untuk yang PTKP sesuaikan dengan bukti potong A2-nya. Silakan isi. Aku belum bisa masuk ke dalam dokumen baru itu masih Gua salah Pak. Waktu ngelamar itu mesti kayak Pak. Setelah susah ditinggalkan ya. Ini kas kau di lama sekali udah selesai orang. Ini susah kayak. Taruh dulu. Saya bilang apa aja. Oke ya, lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Kita sudah selesai di huruf C. Sudah selesai ya. Jadi nanti
Di C huruf 5 silakan PTKP-nya disesuaikan. Kemudian di C huruf C angka 8 apakah terdapat pengurangan PPh terutang, silakan di sini diklik tidak. Ya. Berarti angka 8 silakan diklik tidak. Ya. Jadi C nanti kita isi angka 3 tidak, angka 5 PTKP-nya disesuaikan, angka 8 silakan diklik tidak. Gitu ya. Sudah ya? Oke, kita lanjut di huruf D. Silakan Mbak. D, Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan untuk yang huruf D, pertanyaan di 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Silakan di sini diklik iya. Silakan di sini diklik iya. Gitu ya. Jadi yang khusus di 10A silakan diklik iya. Ini maksudnya adalah bukti potong pajak Bapak Ibu biar dia muncul. Ya. Tadi di B10 di B1A itu adalah penghasilan netonya, di D10A itu pajaknya. Jadi silakan diklik ya. Udah muncul ya? D10A itu adalah bukti potongnya. Iya. Jadi ini Bapak Ibu, untuk yang D10A jika dia ada pajaknya dia akan muncul nilai pajaknya. Jika memang dia di bawah PTKP dia akan terisi 0. Gitu ya. Oke. Kemudian kita mengisi yang 10D. 10D ini apakah Anda menerima pengembalian pengeluaran kredit pajak luar negeri yang akan diterbitkan? Silakan di sini diklik tidak. Ya. Untuk yang D10D diklik tidak. Oke ya, lanjut ya. Oke, yang huruf E silakan. Oke, Bapak Ibu mohon perhatiannya. Untuk yang E 11A, apa PPh kurang atau lebih baik dipastikan angkanya 0. 0 ya. Ada yang angkanya 0 katakan? Yang angkanya tidak 0. Ada nilainya. Dipastikan untuk yang E11A itu nilainya 0. Artinya apa? Penghasilannya dengan bukti potongnya sesuai. Artinya perhitungan pajak di Cortex dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima sama. Makanya ini jadi 0. Ya.
Istri satu aja. Saya kelebihan banget. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang bertanya bukti pokok aduannya ada lebih bayar gitu ya. Nanti ketika di konteks atas lebih bayar itu akan terisi 0 ya. Muncul angkanya ketika dia statusnya kurang bayar dan muncul. Tapi ketika dia statusnya lebih bayar nanti dia 0 atau menyesuaikan dengan perhitungan pajaknya. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu sebagai satu pemberi kerja, ya, satu pemberi kerja dan apalagi seorang PNS, jadi status keduanya akan dinolkan, ya. Oke, waktu sudah lanjut, lanjut, Mbak. D yang huruf E kita abaikan dan kondisi. Oke, untuk yang angsuran pasal 25 klik tidak semua. Yang huruf H silakan diklik tidak semua. Bayar pajak. Untuk saya Pak. Oke ya, yang huruf A silakan diklik tidak semua sudah semua ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang huruf I, ya yang huruf I ya. Bapak Ibu mohon perhatiannya untuk yang huruf I. Ini adalah penyataan transaksi lainnya. Yang pertama 1 di 14A hartanya wajib harus ada angkanya, ya harus ada nilainya. Jika misalnya angkanya masih 0, Bapak Ibu wajib isi dulu, diisi terlebih dahulu. Kalau dia minus bisa lebih banyak utang daripada harta. Jadi Pak, ada yang kedua Pak utang. Masuk kategori diambil Pak. Ya, untuk harta dipastikan ada nilainya dan nantinya Bapak Ibu jika ingin mengupdate hartanya silakan nanti setelah ini ya. 14A dipastikan hartanya ada. Kita lanjut untuk 14B. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Silakan di sini menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Jika bisa Bapak Ibu klik iya, nantinya Bapak Ibu wajib mengisi isian utangnya. Jika pilih tidak perlu mengisi utang pajaknya. Oke, utang maksudnya ya pinjaman di bank dan sebagainya. Ya, untuk yang utang menyesuaikan kondisi Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu mau pertanyaannya untuk yang 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Silakan di sini Bapak Ibu klik iya. Karena kan Bapak Ibu sebagai PNS ya, biasanya mungkin ada potongan dari nomor dan sebagainya. Silakan diklik iya, nanti angkanya akan muncul. Harusnya ketika kalau bendaranya buat bukti potong final, dia harusnya muncul. Ya. Silakan untuk yang 14C silakan diklik iya. Ya. Apakah penghasilan bersifat final? Apakah ada penghasilan bersifat final? Silakan diklik iya. Nanti bukti potong final yang Bapak Ibu
terima atau diproses selama 1 tahun langsung muncul. Oke ya. Oke, jika sudah untuk yang 14C silakan diklik ya. Kita lanjut untuk yang 14D. Apakah Anda menerima penghasilan Anda termasuk objek pajak? Silakan diklik 3. Coba geser ke bawah, Pak. Oke, jadi 14D sampai dengan 14H itu silakan diklik 3. Ya. Jadi untuk yang huruf I yang perlu kita isi iya adalah 14A itu tidak ada nilainya. Untuk 14B sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Untuk 14C silakan diklik iya, sisanya silakan diklik 3. Silakan. E dan F otomatis terisi Pak. Saya perbaharui. Tidak. E sama F otomatis terisi. Iya, dan jawabannya beda kan. Langsung bilang saja Pak. Langsung terang. Ini nggak apa gini ya. Ini otomatis terisi. Ya, untuk 14E F memang dia otomatis tidak diisi ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke, silakan di sini untuk lampiran tambahan untuk huruf D dan huruf E silakan diklik tidak. Ya, untuk yang ABC tidak ada menu, tidak muncul pemilihannya karena tidak perlu. Silakan untuk yang huruf D dan huruf E, ya benar. Silakan diklik tidak untuk yang lampiran tambahan. Tidak. Ya, itu sudah di sini. Oke, sorry. Kita lanjut berarti pertama. Lanjut Pak. Oke, kita selanjutnya udah ya Bapak Ibu. Kita akan selanjutnya lanjut ke pengisian lampiran. Tidak perlu disimpan konsep. Silakan, tidak apa-apa. Silakan disimpan konsep. Silakan dipilih simpan konsep. Oke, kita lanjut pengisian lampiran 1D. Lampiran 1 ya. Lampiran 1 silakan kita mulai. Untuk lampiran 1 silakan Bapak Ibu jika ingin mengupdate pengisian hartanya atau jika Bapak Ibu punya utang silakan diupdate utangnya. Ya. Di konteks Bapak Ibu ada beberapa macam pilihan. Saya sampaikan yang pertama kas karakas, yaitu uang tabungan atau tunai yang Bapak Ibu miliki. Silakan diupdate. Ke bawah lagi Pak. Contoh misalnya saya pemilihan harta, nanti di konteks akan muncul pilihan seperti ini bahwa Bapak Ibu perlu mengisi apakah ada tabungan, nomor rekeningnya apa, atas nama siapa, banknya apa, lokasinya hartanya apa. Untuk tahun perolehan silakan di tahun perolehan 2025 KPK statusnya. Jadi kalau impor data nggak bisa mengimpor dari file dulu kan? Sudah. Nah, ada kosong. Data saya belum kosong. Inisialnya Nggak bisa ngambil dari yang sebelumnya. Harusnya ada. Dia terpreview. Ya. Bapak Ibu jangan khawatir untuk status pengisian harta dia terpreview, artinya bahwa dia mengambil data-data etilik Bapak Ibu laporkan tahun sebelumnya terkait harta dan langsung masuk otomatis di harta 2022. Jadi tugas Bapak Ibu silakan saja jika ingin mengupdate
pengisian hartanya. Silakan saya kasih waktu. Saya kuasa nggak punya harta, Pak. 10 menit lah, 5 menit lah. Ya. Apa yang perubahannya tuh, Pak? Yang kemarin yang dimasukin. Nah itu dia. Kalau enggak mau diulang aja sama. Terus rekening istri masuk nggak ke sini? Kalau dia LKPN kan rekening istri masuk. Ya kalau Mbak Salam laporan dimasukkan semua. Karena istri juga kan dapat lapor tidak. Nah itu makanya saya bilang kalau misalnya istri lapor, berarti dia lapor ke istri. Kalau dia Intinya jangan double. Dia sekarang ikut saja. Dia udah menonaktifkan. Nah, berarti gabung. Berarti di sini semua. Dia masukin Semua di sini. Pokoknya semuanya di sini. Karena gabung kan? Cuma di sini atas namanya ya. Jadi tahun perolehan itu kita ubah sesuai tahun sekarang. Untuk tabungan. Untuk tabungan. Untuk barang sudah tahun beli. Ya, sudah dengan tahun beli. Kalau tabungan kan sudah kalau barang ada pas beli ada nilai beli apa nilai saat ini perkiraan nilai saat ini. Jadi ini saya sesuaikan dengan harga aja. Iya.
Kenapa jauh-jauh begitu? Izin Bapak Ibu,